Bapak yang catat itu aspirasi nanti dilaporkan oleh saya dan dibawa ke sidang paripurna. Walaupun belum tentu usulan-usulan tersebut bisa terrealisasi karena dibatasi oleh sistem penganggaran dan pendapatan daerah yang ada di wilayah. Jadi, tapi alhamdulillah yang penting ngusulkan aja dulu. Hoyong ayah tapi ente ngusulkan kan repot. Jadi mudah-mudahan bisa direalisasikan. Karena apa? Tahun 2021 anggaran Kabupaten Bandung sebesar 4,8 triliun. 60%-nya kanggo mayar, padahal 40% sisanya untuk pembangunan, pemberdayaan dan lain sebagainya. Memang masih belum stabil keseimbangannya. Makanya kita harus genjot melalui pendapatan asli daerah. Yang disayangkan, pendapatan asli daerah kita sekarang 800 miliar, yang asalnya 1 triliun. Kemarin ada penurunan karena mungkin situasi Covid dan pandemi. APBD kita juga turun, asalnya 6 triliun menjadi 4,8. Jadi memang negara lagi repot, mudah-mudahan aja. Makanya kita berdoa untuk para pemimpin yang mengurus tata kelola negara ini biar berada dalam kelancaran. Karena apapun yang terjadi memang susah. Tidak ada suatu negara pun yang memprediksi pandemi ini akan segera berakhir. Makanya saya di setiap rapat dengan dinas ataupun dengan pemangku kebijakan terkait, saya dorong terkait peningkatan perekonomian. Jadi mudah-mudahan bansosnya udahlah ku uang cash weh, biar apa? Biar ada perputaran di wilayah gitu. Kita ketahui bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia -2, yang mudah-mudahan 2021 2022 pandemi ini segera berakhir, semuanya juga bekerja. Pemerintah pusat telah menurunkan vaksin, semuanya sudah divaksin untuk pengelola publik ya, orang-orang yang berada dalam kegiatan-kegiatan yang berjumpa dengan orang banyak, biar apa? Tumbuh herd immunity. Jadi herd immunity, sistem kekebalan di tiap komunitas, yang mudah-mudahan itulah yang akan mendorong, mempercepat agar proses kehidupan di negara Indonesia bisa berjalan normal kembali. Kita berdoa saja, mudah-mudahan pas bulan puasa orang ibadah bisa tenang, lebaran tapi tetap setiasa mudik, ulah mudik selama pemerintah, orang ikuti aja apa yang memang dianjurkan oleh pemerintah. Kemudian saya kenapa mengkhususkan reses ini di wilayah Cinunuk? Kita ketahui Desa Cinunuk mengalami kekosongan kepemimpinan. Nanti saya dijelaskan oleh Bapak BPD langkah-langkah apa yang telah dilakukan. Karena apa? Karena berdasarkan Permendagri 82 tahun 2015, benar kan Samsul, terkait PAW ya, pergantian. Yang masih masa jabatannya 4 tahun itu harus ada musdes, musyawarah desa. Ini sebenarnya Pak Ketua BPD bisa langsung musdes, ini udah ada booking. Jadi kita PLH sekarang, ya, PJ ya, PJ oleh Pak Dadang dari kecamatan. Jadi sama saja nggak PJ dengan PJ sama saja, cuman belum bisa maksimal untuk mengambil kebijakan-kebijakan yang bersifat strategis mungkin ya kalau PJ. Nah, melalui musdesnya diatur dalam apa? Dalam Permendagri 110 tahun 2017 tentang BPD. Nah, unsur tokoh masyarakatnya siapa aja dan lain sebagainya nanti diatur oleh Perdes, peraturan desa. Nah, siapa yang berwenang dan untuk membuat Perdes ya ini BPD. Mudah-mudahan saya yakin untuk mengisi kekosongan ini BPD tidak akan tinggal diam, terus juga melakukan langkah-langkah. Karena apa? Kenapa saya membuka wacana seperti ini? Karena hanet-hanet jahe ya teh Cinunuk teh. Ya. Berapa jumlah penduduk kita Pak BPD? 54.000 jiwa.
Desa Cinunuk 29 RW. Ini kan luar biasa terkait kewilayahan. Kecamatan Cilengkrang 48.000, Cinunuk 53.000. Jadi memang siapapun nanti sosok pemimpin yang ada di Cinunuk memegang tanggung jawab yang sangat besar, ya, tanggung jawab yang sangat besar. Jadi saya menyerahkan sepenuhnya kepada para tokoh masyarakat yang menjadi peserta Musdes. Silahkan kaji, silahkan pelajari semaksimal mungkin, karena pemimpin Cinunuk ini orangnya harus struggle, harus tegas. Anu lembek-lembek mah ya repot, lembek-lembeknya eleh yang kena. Jadi untuk minimal menjaga soliditas dan harmonisasi yang ada di wilayah. Jadi mudah-mudahan nih ulah aya deui semacam dia ngomongin dia, yang ngomongin adalah kita warga Cinunuk berhasil atau tidaknya pemerintahan Desa Cinunuk tergantung kita juga. Mari kita dorong, kita kawal bersama-sama. Apapun itu nanti ke depan siapa yang menjadi pemegang hasil mandat dari para tokoh yang memilih, ya kita kawal bareng-bareng, ya. Jadi nanti Pak Iwan menjelaskan sedikit ya, mungkin bisa menjelaskan apa yang telah dilakukan oleh BPD terkait persiapan pelaksanaan Musdes, karena memang undang-undang memberikan waktu 6 bulan, benar gak Pak? 6 bulan, ya, 6 bulan. Jadi itu satu terkait kepemimpinan definitif. Yang kedua terkait alam, permasalahan sampah, permasalahan perekonomian dan lain sebagainya luar biasa. Jadi ada beban berat juga ini di wilayah. Tentunya saya pernah mengemukakan bahwa amanah itu adalah di komunikasi. Mudah-mudahan kalau terkait komunikasi dan terkait silaturahmi siapapun itu, saya selalu menyempatkanlah untuk membalas WA ataupun apapun, kalaupun ada undangan juga, kalau selama masih ada di wilayah saya selalu menyempatkan. Jadi maksimalkan, ini tadi ada selembaran, silahkan diisi, mudah-mudahan bisa diakomodir. Karena apa, pendekatan pembangunan itu ada 3 hal. Pertama partisipatif, kemudian teknokratik, dan terakhir pendekatannya politis. Partisipatif yaitu melalui musrenbang, ya. Teknokratik yaitu langsung dinas mendrop terkait program-program di kewilayahan. Yang politis ya ini, kalau yang politis melalui reses yang dituangkan nanti ke dalam epokir. Jadi hasil dari ibu-ibu dicatat, saya rangkum, saya artikulasikan, nanti dibawa ke dalam sebuah kegiatan yang bersifatnya resmi nantinya, ya. Nantinya dirangkum, dilaporkan untuk dijadikan bahan bagi pemerintah daerah dalam membuat perencanaan ke depan. Dalam kesempatan ini juga saya ingin berterima kasih. Kemarin kita telah melaksanakan pilkada bupati dan telah selesai pilkadanya. Berdasarkan hasil Mahkamah Konstitusi, kita ucapkan selamat kepada pasangan Dadang Supriyatna dan Pak Haji Sahrul Gunawan. Kita dorong juga, kita dukung, kita maksimalkan, kita kawal janji-janji politiknya. Mudah-mudahan kita doakan bisa terrealisasi di wilayah Kabupaten Bandung, ya. Punya waktu yang mepet nanti karena 2024 mulai pemilihan serentak seluruhnya, gitu. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, sengaja saya bawa nih sahabat saya Kang Haji Wawan. Beliau tinggal di wilayah Cilengkrang. Beliau naik haji dari sampah. Nah, kita dengarkan seperti apa kiat-kiatnya terkait pengelolaan kewilayahan khususnya sampah
sampai nggak 0%, sampai 0% di RW-nya, karena beliau ketika menjadi naik haji jadi sampah, ketika jadi RW. Mudah-mudahan ilmunya bisa menjadi motivasi ataupun bisa menjadikan masukan bagi kita semua. Kita dengarkan nanti ya.